Wah, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salim dan budaya Rahayu yang yang hormati Pak Kadis PMD Kota Denpasar, yang hormati Pak Camat Denpasar Utara, jajaran Kelurahan Ubung yang sampun hadir dikiring acara pamungkas untuk tahapan penilaian nomor kelurahan, tahapan pemaparan. Jadi yang sampaikan bahwa tadi kami sudah melakukan tahapan pemaparan juga kepada 3 nominasi. Pertama Kelurahan Gilimanuk, kedua Kelurahan Tubagan, dan terakhir pamungkas Kelurahan Ubung. Sekarang mudah-mudahan Niki dapat berjalan dengan lancar. Untuk teknis tanya jawab pemaparan Niki akan dipandu oleh tim dari kami yang dimoderasi oleh D. Agus Nyoman Astike. Silakan waktu dilaksanakan. Terima kasih Pak Kabid. Suara tiang masih jelas nih? Jelas. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Bapak Ibu tim Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali, Bapak Ibu yang hadir di Zoom niki, Pak Kadis PMD, Pak Kadis PMD beserta jajaran, kemudian Ibu Lurah beserta jajaran, Pak Camat. Mohon izin yang memoderasi sesi tanya jawab ini, tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024 bersama Kelurahan Ubung. Oh, hadir juga di ke Pak Bendesa Adat Ubung. Mohon izin. Jadi kami tim telah menonton video pemaparan yang telah disampaikan oleh Kelurahan Ubung sebelum sesi tanya jawab ini. Jadi sebelum kita mulai, saya akan bacakan tata tertib tanya jawab tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024. Pertama, untuk menjaga tertibnya sesi tanya jawab, peserta dan tim penilai dapat memberikan jawaban atau tanggapan setelah dipersilahkan oleh moderator. Waktu sesi tanya jawab adalah 40 menit, dihitung mulai moderator mempersilahkan menjawab. Jadi akan muncul timer nanti di layar, mohon diperhatikan waktunya. Tim penilai memberikan 3 pertanyaan utama untuk dijawab oleh Ibu Lurah. Apabila masih terdapat waktu, tim penilai dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan. Setiap pertanyaan wajib dijawab oleh lurah dan dapat ditambahkan jawabannya oleh tim pendamping. Sesi tanya jawab dihentikan setelah 40 menit atau sebelumnya apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain. Sampun jelas tata tertibnya nggih? Iya, sampun Pak. Nggih. Jika sudah jelas, saya akan bacakan 3 pertanyaan utama. Pertanyaan pertama, pada inovasi MITA, masyarakat mendapatkan informasi terkait informasi-informasi yang ada di kelurahan ataupun pengaduan melalui media WhatsApp. Apakah inovasi ini menggunakan penjawab atau penjawab otomatis atau sejak awal
komunikasi dengan masyarakat direspon oleh admin kelurahan. Jika tidak menggunakan fitur penjawab otomatis yang ada pada WhatsApp Business, apa pertimbangan pemerintahan kelurahan? Kemudian bagaimana rencana pengembangan inovasi ini ke depannya? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Pertanyaan nomor 2. Apa saja dukungan yang diberikan pemerintah Kelurahan Ubung pada inovasi Sanimas? Jelas? Apa saja dukungan yang diberikan pemerintah Kelurahan Ubung pada inovasi Sanimas? Sampun. Ketiga, pada inovasi Tebomi English, siapa yang mencetuskan ide pengembangan inovasi tersebut? Bagaimana peran pemerintah kelurahan? Tenaga pengajar pada inovasi Tebomi English tersebut siapa saja? Apakah ada pungutan biaya? Jelas? Ini jelas. Oke. Jika pertanyaan sudah jelas, kami persilahkan Ibu Lurah untuk menjawab setelah waktu kita mulai. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama yang terhormat, tim penilai dari provinsi, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi untuk pertanyaan pertama terkait dengan inovasi yang kami buat, yaitu MITA, Media Informasi Administrasi dan Pengaduan. Inovasi ini lahir pada tahun 2022, di mana inovasi ini muncul adalah dampak dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kelurahan Ubung, tetapi pengaduannya tidak tersampaikan kepada kami. Jadi tercetuslah MITA ini melalui aplikasi atau melalui via WhatsApp. Dari semua media sosial yang kami punya, yaitu seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain, jarang sekali pengaduan maupun informasi yang diperoleh dari masyarakat, atau masyarakat sangat terbatas sekali mau memanfaatkan media-media tersebut sebagai layanan pengaduan. Karena masyarakat sebagian besar menggunakan aplikasi melalui WhatsApp. Jadi muncullah ide untuk membuat aplikasi MITA ini. Kemudian setelah dicoba aplikasi ini, banyak sekali pengaduan yang masuk melalui MITA ini. Jadi sistemnya kita tidak menggunakan admin, tidak menggunakan mesin penjawab otomatis. Jadi kami menggunakan admin dari kelurahan, di mana standby selalu 24 jam untuk penggunaan MITA ini. Jadi ada masyarakat yang meminta informasi maupun melaporkan pengaduan, selama 24 jam itu akan diteruskan oleh admin kami kepada kepala lingkungan, kemudian kepala lingkungan akan meng-cross-check lapangan untuk menindaklanjuti, kemudian apabila itu di jam kerja, kami akan meneruskan juga ke dinas atau instansi yang terkait. Kemudian untuk rencana pengembangan ke depan, tentunya kami ingin aplikasi ini tetap ada sebagai bentuk pelayanan kami, kemudahan pelayanan kami kepada masyarakat. Jadi itu akan kami tetap kembangkan dan mungkin akan bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk kelengkapan atau perangkat yang lebih lengkap lagi agar memudahkan kami dalam memberikan atau menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke Kelurahan Ubung. Itu terkait dengan MITA. Kemudian terkait dengan inovasi Sanimas, yaitu sanitasi masyarakat, di mana inovasi ini adalah inovasi yang
sudah ada dari masyarakat, kemudian kami membantu agar inovasi ini tetap berkelanjutan. Inovasi ini muncul di mana pada lingkungan Batur Kelurahan Nubung ini merupakan salah satu lingkungan yang sangat padat penduduknya. Jadi banyak warga di situ, penduduk pendatang yang tidak memiliki tempat pembuangan limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Jadi ini dampaknya sangat luar biasa terhadap pencemaran lingkungan yang juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat di situ. Akhirnya muncullah ide untuk membuat inovasi ini adalah ide juga dari kelompok masyarakat di situ untuk sama-sama mencari solusi terkait dengan sanitasi masyarakat ini agar tidak lagi membuang limbahnya ke sungai. Kemudian setelah melalui berbagai macam diskusi, akhirnya disepakati dibentuklah kelompok dan pengurus untuk pembentukan sanitasi masyarakat ini. Tetapi ditemukan kendala di mana akan dibuat untuk tempat penampungan tersebut, sedangkan lahan di sana sudah sangat padat penduduk. Kemudian kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Denpasar untuk agar dapat menggunakan bahu jalan di mana nanti sanitasi masyarakat ini apabila dilakukan penyedotan agar lebih mudah. Sehingga saat itu diizinkan digunakanlah bahu jalan yang agak lebar untuk dibuat sanitasi masyarakat tersebut. Jadi Sanimas ini sudah terbentuk dan menampung kurang lebih 50-200 KK, di mana masing-masing KK membayar iuran sebesar Rp5.000 untuk biaya operasional penyedotan dari limbah tersebut, sanitasi tersebut. Itu yang terkait dengan Sanimas. Kemudian terkait pertanyaan yang ketiga, Tebe Mengenglis. Jadi Tebe Mengenglis ini adalah pemanfaatan lahan di mana kita sebagai warga Bali, Tebe itu biasanya adalah digunakan untuk tempat membuang sampah, kemudian lahan di belakang rumah yang tidak dimanfaatkan, kemudian adalah salah satu tempat di Kelurahan Nubung yang memang selama ini digunakan untuk sebagai tempat sampah. Tetapi ada ide yang tercetus dari tokoh masyarakat kami, kemudian disampaikan ke kami, dan akhirnya kami berdiskusi untuk memanfaatkan Tebe tersebut sebagai tempat untuk memberikan pelajaran atau memberikan ilmu terkait dengan khususnya bahasa Inggris. Jadi Tebe itu kami tata, dibentuk sedemikian rupa sehingga sangat nyaman, berbentuk taman yang sangat indah. Kemudian kami memanfaatkan pengajarnya dari masyarakat lokal kami di Kelurahan Nubung yang mempunyai ilmu terkait bahasa Inggris tersebut. Karena banyak sekali masyarakat kami, terutama anak-anak di Kelurahan Nubung, yang ingin sekali les atau bimbel terkait dengan bahasa Inggris, tetapi karena terkendala dengan biaya yang mahal, kemudian kami memfasilitasi dengan inovasi ini dan berjalan sampai sekarang dengan anak didik yang sangat lumayanlah banyaknya Pak Nil. Kemudian pengajarnya adalah masyarakat lokal. Ini sifatnya adalah sukarela Pak, jadi tidak mendapatkan biaya. Mereka ikhlas untuk memberikan ilmunya kepada anak-anak di Kelurahan Nubung. Itu berjalan sampai sekarang dan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Tempatnya adalah di Banjar Sedang Merten. Jadi itu terkait dengan Tebe Mengenglis. Mungkin demikian dari saya terkait 3 pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertama mungkin tanggapan dari tim. Yang pertama terkait dengan inovasi Mita. Tadi kan disampaikan adminnya 24 jam nggih. Apakah di sana adminnya Nike 1 orang atau lebih dari 1 orang? Berarti ada untuk kejadian malam, pengaduan malam, apakah ada yang jaga malam atau merespon seperti apa? Apakah ada tunjangan tambahan untuk admin Mita ini? Mohon ditanggapi. Terima kasih. Untuk aplikasi Mita ini, jadi untuk kegiatan
pengaduan yang selama jam kantor itu kan bisa standby di kantor, bisa dijawab langsung. Kemudian apabila di luar jam kantor, HP itu akan selalu standby di kantor dan bisa ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kami yang memang bertugas jaga malam, Pak. Ya, jadi siapa saja bisa menjadi adminnya di sini untuk merespon setiap permasalahan yang ada. Contohnya kalau malam masuk chat melalui media Mita ini, ada Linmas yang berjaga di sini setiap malam 2 orang, jadi itu akan menindaklanjuti kemudian melaporkan ke grup kelurahan kami. Kemudian kami juga di grup itu sudah lengkap, ada Babinsa, Babin Kantimas dan Kaling, jadi segera bisa ditindaklanjuti. Kemudian untuk setiap bulannya kami juga merekap laporan-laporan pengaduan yang masuk sebagai bahan evaluasi sejauh mana aplikasi ini bisa dimanfaatkan dan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Demikian. Nggih, terima kasih. Selanjutnya mungkin Niki terkait dengan Sanimas. Apakah pernah terjadi dari 5.000 yang diiur masyarakat itu untuk operasional pernah kekurangan anggaran enggak untuk sedot ininya apa namanya tangkinya itu? Kalau pernah, seperti apa tidak lanjut yang diambil untuk menangani itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk iuran Sanimas ini memang tidak seterusnya lancar untuk pembiayaan dari masyarakat. Karena ada saja 1-2 orang masyarakat yang diminta iurannya, ada saja yang mengulur waktu sehingga pengumpulan iuran untuk pembayaran operasional itu agak tersendat. Itulah peran kami di sini selalu berkomunikasi dengan pengelola Sanimas di lingkungan Batur, bagaimana caranya agar masyarakat tetap secara rutin sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk membayarkan iurannya. Tapi selama ini keterlambatan pembayaran iuran itu tidak terlalu berdampak kepada kami khususnya di lingkungan Batur, karena bagaimanapun 1-2 orang yang memang telat membayar itu tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi pembiayaan sehingga tetap penyedotan bisa dilakukan. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan dari tim pendamping kelurahan? Enggak? Silakan. Ya, setuju mohon izin Pak Kabit dan segenap tim penulis. Jadi terkait dengan Mita tadi, dulu saya sampaikan tambahan bahwasanya pengembangan ke depan ini kami sudah sempat rancang sebelumnya dengan Bu Lurah dan tim kreatif di kelurahan. Bagaimana kemudian mengintegrasikan nantinya. Jadi laporan-laporan masyarakat yang masuk melalui media laporan online yang lain seperti Pro dan Pasar, kemudian SPAN lapor yang dari Kementerian PANRB itu nanti semuanya akan masuk ke Mita ini. Jadi tidak lagi ke person. Kalau selama ini mungkin banyak yang masuk langsung ke lurahnya karena dia tahu kontak lurahnya, atau mungkin dengan temannya yang pernah ada di sini. Jadi kami sudah komunikasi dengan Kominfo bahwasanya nanti admin Mita ini akan tercatat di admin Pro Denpasar di Kominfo. Jadi seluruh laporan-laporan masyarakat yang ada di Hubung, jadi objeknya, ataupun pelakunya, subjeknya di Hubung itu akan masuk ke Mita ini. Apapun jenis laporannya, laporan layanan, laporan gangguan Kamtibmas seperti itu, kemudian terkait juga layanan publik, itu semuanya akan masuk ke Mita. Jadi admin Mita ini kemudian bisa membagi informasi ini untuk bisa segera ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, terkait dengan Sanimas ini, sesungguhnya ini memang kebetulan saya sendiri adalah pelaku. Karena waktu Sanimas ini didirikan, saya sempat bertugas di sini. Jadi sekitar
tahun 2006 lah seperti itu. Jadi memang di waktu itu untuk menyelesaikan masalah kronik dan limbah masyarakat seperti ini adalah salah satu pemukiman yang dikategorikan dalam tanda kutip kumuh. Jadi bagaimana kemudian mencarikan solusi yang terbaik agar limbah-limbah ini bisa dikelola dengan baik. Oleh karena itulah kita bersepakat waktu itu kemudian menggunakan badan jalan, badan gang untuk membuat sebuah instalasi pengelolaan limbah yang secara komunal. Jadi pembangunannya memang cukup besar, biayanya tinggi dari pemerintah, dan waktu itu perlu dukungan stakeholder yang cukup banyak. Sebab mengingat dalam menggunakan badan jalan, bagaimana kemudian seluruh masyarakat yang ada di sekitar itu bisa terlibat secara aktif untuk betul-betul menggunakan media ini untuk pengolahan limbah. Dan sampai sekarang, syukur alhamdulillah, jadi masyarakat betul-betul merasakan, jadi tidak ada lagi limbah-limbah kemudian gangguan bau dan segala macam yang dirasakan sebelumnya. Dan terakhir, tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat juga semakin meningkat dengan keberadaan dari limbah. Jadi catatan dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dan tanggapan yang sudah diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, pertama, dalam pengelolaan TPS 3R, apakah ada sistem iuran sampah? Siapa pemungutnya? Sudah jelas? Jelas, Pak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Dalam pengelolaan pertanian atau perkebunan kelompok wanita tani jelita, apakah sudah pernah menjual hasil panen perkebunan ke pasar atau lainnya? Jika pernah, bagaimana pembagian hasil penjualannya? Dan bagaimana pengembangan ke depannya? Apakah ada rencana untuk dikembangkan ke rumah-rumah masyarakat yang memiliki lahan? Pertanyaan berikutnya. Sejauh mana investasi dan gerakan perekonomian di Kelurahan Ubung dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di kelurahan? Semua jelas ya? Sama Bapak. Jika sudah jelas silahkan dijawab. Terima kasih. Baik, untuk TPS 3R yang ada di Kelurahan Ubung, itu pengelolaannya adalah kita bekerja sama dengan swakelola yang ada di masing-masing banjar. Jadi sampah-sampah yang masuk ke dalam TPS 3R itu dikenakan biaya per mocinya itu adalah 35.000. Jadi 35.000 itu untuk 4 banjar itu digunakan untuk operasional dan penggajian dari pegawai yang bekerja di TPS 3R. Untuk pengelolaan sampah di Kelurahan Ubung, di 4 lingkungan yang ada di Kelurahan Ubung ini sudah semua melakukan pemilahan sampah, kemudian dari petugas sampah itu akan mengangkut sampahnya sesuai dengan jadwal atau hari yang sudah ditentukan. Memang tidak semua sampah bisa ditampung di TPS 3R dengan keterbatasan alat dan juga pegawai yang bekerja di situ memang ada keterbatasan. Jadi masih ada sebagian sampah yang memang dibawa ke TPA Suwung. Jadi kami masih bekerja sama dengan swakelola di masing-masing banjar dalam rangka pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Ubung. Kemudian selain itu juga kami dibantu karena untuk saat ini TPS 3R sudah dikelola oleh Desa Adat dan setiap bulannya kami juga dibantu dana operasional desa sebesar 3 juta rupiah
untuk pemeliharaan maupun operasional yang lain yang dibutuhkan dari TPS 3R tersebut. Kemudian terkait dengan KWT, apakah KWT ini pernah menjual hasil panen ke pasar? Jadi KWT ini kalau kita berbicara di awal, KWT ini berdiri pada tahun 2022. Ini adalah ide kami untuk memanfaatkan lahan atau pekarangan yang memang selama ini terbengkalai, kemudian kami manfaatkan. Kami berkomunikasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar bagaimana bisa memanfaatkan lahan tersebut menjadi kebun, di mana melibatkan ibu-ibu yang ada di Kelurahan Ubung. Dari awal kami dibina sehingga kami bisa berdiri secara mandiri sampai saat ini. Kemudian terbentuklah ibu-ibu PKK yang kami bentuk menjadi kelompok wanita tani yang kami namai menjadi Kebun Wanita Tani Jelita, di mana ibu-ibu ini berperan sekali dalam mengelola mulai dari pembibitan sampai menanam sampai juga terakhir panen. Sehingga hasil panen itu nanti akan kami serahkan akan kami bagikan kepada masyarakat, terutama untuk anak-anak yang ada di posyandu, kemudian ibu-ibu hamil, sebagai dukungan kami juga dalam mendukung program pemerintah penurunan atau percepatan stunting di Kota Denpasar. Kemudian bagaimana dengan hasil panennya? Selama ini hasil panen juga sudah kami jual ke pasar, kemudian apabila ada kegiatan pasar murah juga kami tampilkan hasil panen kami, ya, hasil panen dari ibu-ibu ini, dan hasilnya tidak dibagikan tetapi masuk kembali menjadi kas dari KWT itu sendiri, sehingga keuangan atau hasil dari kebun itu menjadi uang kas untuk keperluan ke depannya. Jadi itu akan terus bergulir seperti itu. Kemudian rencana ke depannya tentunya kami berharap inovasi ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Karena ini pun sudah saat ini dari LPM kami sudah mengembangkan di sebelah kebun kami untuk penataan jogging track. Tentunya ini sangat luar biasa sekali menjadi potensi wisata bagi kami ke depannya, di mana nanti pasti akan berdampak kepada perekonomian masyarakat. Apabila kebun kami juga sudah berjalan sangat baik sampai sekarang, kemudian didukung lagi dengan penataan jogging track, artinya akan ada UMKM yang akan berdiri di sekitar jogging track tersebut. Tentunya ini juga akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat kami. Selain itu juga tujuan kami yaitu dari terbentuknya KWT ini adalah untuk mendukung program ketahanan pangan lestari, di mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan kecukupan pangan dari keluarga intinya. Bagaimana dari keluarga itu bisa memberikan gizi yang baik atau yang cukup dari hasil yang kami hasilkan dari kebun wanita tani. Mungkin itu terkait dengan KWT. Kemudian yang ketiga, sejauh mana investasi ekonomi yang ada di Kelurahan Ubung ini dapat mengurangi pengangguran di Kota Denpasar, khususnya di Kelurahan Ubung. Investasi ekonomi ini, dukungan kami adalah selain dalam anggaran kami ada anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, di mana di sana dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat yang mempunyai UMKM. Selain itu, selain pembinaan maupun sosialisasi, kami juga mendukung UMKM kami, investasi ekonomi kami dalam bantuan promosi atau pemasaran melalui media sosial yang kami punya, baik itu Instagram. Kemudian kami melibatkan UMKM kami yang ada di Kelurahan Ubung dalam kegiatan-kegiatan rutin yang kami laksanakan seperti pasar murah, kemudian kegiatan 17 Agustusan yang melibatkan masyarakat yang mempunyai UMKM, sehingga dampaknya sangat luar biasa sekali. Dari bantuan kami mempromosikan bisa dikenal oleh masyarakat. Bahkan ada satu usaha, contohnya usaha kue yang ada di Kelurahan Ubung, itu sudah dikenal di Kota Denpasar. Mereka bisa menjadi narasumber, memberikan motivasi, memberikan ilmunya bagaimana usaha-usaha yang lain bisa berkembang seperti usaha yang dimiliki. Untuk bisa dilihat juga dari data di Kelurahan Ubung, untuk
kemiskinan ekstrim pun di Kelurahan Ubung tidak ada. Jadi muncul datanya di Kelurahan Ubung. Mungkin demikian dari saya sementara. Oke, terima kasih. Mungkin dari pendamping yang lain ada yang mau ditambahkan? Cukup? Silakan. Terima kasih dan tim juris. Untuk KWT-nya, dari hasil kita menambahkan dari hasil panen KWT kan dijual di pasar. Dari hasil itu ada dana kita pakai untuk produksi, misalnya untuk pupuk. Pupuk itu kita juga beli di TPS 3M. Jadi seperti itu, dan pembibitan yang kita lakukan di KWT juga kita bagikan ke ibu-ibu rumah tangga di untuk PKK untuk ditanam di pekarangan rumahnya masing-masing, seperti itu. Dan selain dari TPS 3M dan pupuk yang kita beli juga kita membuat ekoenzim. Jadi kita inovasi ekoenzim untuk kesuburan di tanah di KWT itu. Terima kasih. Sampun? Sampun, Pak. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Niki agak balik ya, ada ingin tanggapan terkait dengan inovasi Teboma English. Itu kan Teboma English tadi disampaikan itu sukarela ya, sukarela. Jadi jika sukarela sifatnya Teboma English ini bagaimana nanti kiat-kiatnya atau caranya Niki kan suatu inovasi yang baik, gimana cara melestarikannya lah atau mempertahankan. Kalau sifatnya sukarela kan kesukarelaan orang itu kan pasti ada batasnya. Jadi bagaimana nanti kiat-kiat yang akan dilakukan ke depannya untuk mempertahankan inovasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang Teboma English ini merupakan inovasi yang baru di Kelurahan Ubung. Kalau kita lihat dampaknya ini bagi anak-anak sangat luar biasa ya, karena anak-anak selama kurang lebih 1-2 jam bisa belajar bahasa Inggris, mulai dari bahasa Inggris dasar, apa yang mereka inginkan untuk mengikuti bimbel atau les yang biasanya pembayarannya mahal di luar sana, mereka bisa dapatkan belajar sambil bermain di Teboma English ini. Memang selama ini pengajarnya dari warga kami sudah sukarela sekali untuk memberikan ilmunya kepada anak-anak. Nah, ke depan mungkin kami akan membuatkan MOU kepada masyarakat kami yang mempunyai ilmu terkait dengan bahasa Inggris, dan ke depan kalau memang ada keinginan kami untuk memberikan apresiasi atas jasa mereka, tentunya kami akan mencari CSR ya Pak ya, untuk bisa membantu mendukung program ini, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain agar bisa kegiatan ini tetap berkelanjutan ke depannya. Mungkin itu Pak. Izin Bapak, boleh saya tambahkan? Dados? Jika mau ditambahkan, Dados nih. Dados, silakan. Jadi Teboma English ini selaras dengan program kami yang di Kecamatan Subak Literasi. Salah satunya memang setiap 2 minggu sekali di situ kami juga punya program bahasa Inggris. Dan kami kemarin sudah bersepakat bahwa Teboma English ini juga akan di MOU-kan dengan Universitas Gede Bagus Sugriwo, dan kebetulan itu adalah istri saya sendiri yang kemudian di kampus seperti itu. Jadi MOU itu selain hanya di Subak Sembung, di Literasi, kita juga akan melakukan MOU dengan Teboma English, karena program perguruan tinggi juga sangat berkepentingan dengan salah satu mereka untuk pengabdian masyarakat. Menjadikan ini menjadi salah satu poin yang penting. Jadi ada mutualisme di situ. Jadi masyarakat dapat manfaat. Jadi lembaga pendidikan seperti kampus juga mendapatkan benefit dari kerjasama ini.
Jadi saya yakin ini kan bisa berkelanjutan. Sebab yang di Sembung juga sedang berlangsung setiap 2 minggu sekali. Begitupun dengan yang ada di Tubaban di sini akan bisa berkelanjutan seperti itu. Saya yakin bisa berkelanjutan. Ya. Terima kasih. Oh. 11 menit. Oke, terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan. Mungkin yang mungkin pamungkas lah niki pernyataan terakhir lah. Mohon ditanggapi dari Bu Lurah langkah-langkah apa yang akan dilakukan ketika pasca lomba ini. Karena umum terjadi selesai lomba terjadi penurunan atau kemunduran dalam hal kebersihan kah, misalnya pelayanan, baik ada inovasi nanti yang mangkrak, sehingga perlu digelorakan spirit atau semangat lomba yang tidak hanya ketika perlombaan saja tetapi setiap hari. Jadi langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Kelurahan Ubung ketika pasca lomba ini? Penjelasnya? Ini jelas, Pak. Gih, silakan. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan inovasi yang kami buat, langkah-langkah ke depan untuk mempertahankan adalah tentunya pertama adalah niat dan konsisten kami sebagai aparat pemerintah kelurahan untuk tetap menjaga bagaimana inovasi ini agar tetap berjalan. Untuk inovasi digitalisasi, tentunya saya yakini ini tetap berjalan karena bagaimanapun mendukung program kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan inovasi kemasyarakatan seperti MITA, Sanimas, dan IPAL, tentunya selain pengawasan dan pemantauan yang rutin, serta komunikasi yang intens kepada pengelola-pengelola tersebut, kami harapkan juga ke depan ini tetap berjalan karena dampaknya, karena inovasi ini tidak hanya ada setelah saya menjadi lurah, tapi sudah ada sebelumnya, kecuali memang KWT yang kami bentuk awal di 2022. Setelah melihat hasil yang kita rasakan dari inovasi tersebut, yang harus ada konsisten dari masyarakat tentunya, karena tidak hanya ini dirasakan oleh kami di kelurahan, tapi juga berdampak bagi masyarakat. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Lurah. Demikian mungkin sesi tanya jawab kita, walaupun waktunya tidak habis 40 menit, dari kami sudah cukup. Atau mungkin ada dari tim pendamping yang masih mau disampaikan? Dari sana aja. Cukup nggih? Benten? Ada tambahan. Nggih, terima kasih. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan kepada kami perkenalkan diri. Nama kami Putu Yudi Atmika. Mohon izin mungkin lebih keras sedikit. Selaku Ketua LPM. Kami perkenalkan, nama kami Putu Yudi Atmika. Kebetulan kami selaku Ketua LPM di Kelurahan Ubung. Apa yang disampaikan tadi terkait dengan bagaimana konsisten kita ke depan dengan diadakan lomba kelurahan, kami sangat mendukung sekali. Kelurahan Ubung itu ditunjuk mewakili Kota Denpasar. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena apa yang dilakukan oleh Kelurahan Ubung ini itu bagian daripada siklus kehidupan kami di kelurahan. Berarti kami perlu dorongan dari pemerintah. Apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat kami, baik itu menjalankan kehidupan maupun bagaimana mengembangkan ekonomi untuk menanggulangi atau mengurangi pengangguran, itu sudah dilakukan oleh masyarakat kami, apalagi didorong oleh pemerintah kelurahan, sehingga peralatan daripada perlombaan daripada kelurahan ini
sangat positif bagi kami. Saya yakin kami selaku Ketua LPM untuk kedepannya semua yang dilakukan inovasi kelurahan ini akan terus berjalan dan perlu ditingkatkan, utamanya dalam informasi pengembangan ekonomi, karena wilayah kami adalah wilayah perkotaan, sedangkan daerah kami adalah daerah urban, sedangkan penduduk pendatang banyak sekali yang datang ke kelurahan kami. Oleh karena itulah perlu adanya suatu pengembangan inovasi untuk menampung atau memberikan tempat bagi masyarakat kami, baik itu yang memang sudah tinggal di sini maupun bagi pendatang. Contoh yang kami rasakan, banyak yang sekarang warga-warga kami itu menjadi pengusaha-pengusaha kecil di rumahnya. Baik itu selaku tukang las, mungkin selaku inovasi membuat satu pagar rumah. Nah, itu bagian daripada informasi-informasi dari pemerintahan kelurahan, memberikan suatu dukungan kepada kami untuk bisa memberikan bahwa promosi kepada masyarakat dan masyarakat mengetahui apa UMKM yang ada di Kelurahan Ubung ini, dan juga memberikan suatu peluang bagi masyarakat kami untuk mengembangkan daripada kegiatan inovasi ekonomi. Seperti contohnya yang kami lakukan sekarang ini untuk di Kelurahan Ubung ini, kita sudah mengembangkan adanya suatu, mungkin selain ekonomi, kita juga akan mengembangkan daerah kami adalah daerah wisata dalam bentuk wisata kota. Nah, mudah-mudahan ini akan dikelanjutan oleh pemerintah kelurahan maupun pemerintah kecamatan maupun kota Denpasar. Itulah statement kami untuk memberikan kelanjutan daripada lomba kelurahan ini, tidak hanya sampai di sini, tapi memberikan semangat kami untuk warga kami untuk membangun lebih maju lagi. Sekian, terima kasih. Ditia boleh menambahkan? Pak Kades. Oke, Susmo, kendala 4,5 menit. Mudah-mudahan lebih tinggi. Izin tim penilai provinsi saat ini memang Bu Lurah di layar dilihat sangat cerah, sudah didampingi oleh 2 orang maya kiri kanannya. Mudah-mudahan jelas ya, karena kulitnya agak gelap Pak. Apa yang disampaikan Bu Lurah, tentu kami dari pemerintah daerah Kota Denpasar, kami dari tadi sudah berdoa Pak. Doa yang pertama, Bu Lurah sukses menjawab pertanyaan dari tim penilai. Doa berikutnya sebenarnya setiap yang namanya organisasi, apalagi kelurahan, memang membutuhkan doa untuk menang. Doa berikutnya memang tidak terlepas dari dana pembiayaan. Kami pahami bahwa pemerintah kelurahan dan desa tentu ada ketimpangan, tidak saja di Denpasar, mungkin di seluruh Indonesia. Kalau bicara masalah desa, tentu pembiayaan, pendanaan luar biasa. Kalau teman-teman di kelurahan kita pahami, memang sampai saat ini masih ada kendala. Kelurahan Ubung dengan pembiayaan yang minimal, sudah banyak kelurahan menyampaikan inovasi dan kinerjanya, tentu berikutnya memang butuh dukungan. Pimpinan kami, Wali Kota Denpasar, sudah memberikan arahan juga bahwa bagaimana caranya kita meningkatkan pembiayaan kelurahan. Memang dibutuhkan perjuangan bagaimana program kegiatan yang di kelurahan terkait juga dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah atasan kepada teman-teman di kelurahan. Kita contohkan kalau teman di DKI, umpamanya kalau kewenangan banyak, pembiayaan banyak yang bisa dilakukan. Tetapi kami salut Kelurahan Ubung bisa maksimal dengan pembiayaan yang minimalis. Berikutnya terkait dengan orangnya, SDM-nya, memang juga kita punya kendala, teman-teman di kelurahan punya keterbatasan, apalagi semakin banyak ASN yang mulai pensiun. Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi teman-teman di kelurahan, bagaimana memaksimalkan memberikan layanan terhadap masyarakat Kelurahan Ubung. Kami paham itu, dan tentu juga kami berharap ini menjadi kriteria juga nanti penilaian bagi teman-teman di penilai. Keterbatasan SDM juga tidak menyurutkan
usaha dari Bu Lurah untuk memaksimalkan pelayanan. Yang A-nya alat sarana prasarana, memang kalau kita lihat di Denpasar, kami di Kelurahan Lubung, kalau dari sarana prasarana pemerintah kelurahan di kantor yang kira tidak ada masalah. Tetapi yang lainnya bagaimana dukungan terkait dengan pelayanan masyarakat. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di kecamatan termasuk SPM, tentu kami akan perjuangkan kembali bagaimana pelayanan atau koordinasi kita kepada kelurahan lebih maksimal. Dan lagi satu, kami informasikan bahwa satu-satunya lurah wanita yang mewakili Kota Denpasar mungkin di Bali, dan mudah-mudahan ini bisa diperjuangkan. Dan kemarin juga beliau Bu Lurah sudah mendapatkan Paralegal Awards dengan nominasi terbaik lagi di tingkat nasional yang baru kembali kemarin dengan beberapa utusan mungkin dari Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Kejaksaan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi bagi Kelurahan Lubung untuk berbuat maksimal. Mungkin itu yang bisa ditambahkan tim penilai provinsi. Mohon arahan berikutnya, ada waktu 30 detik lagi untuk kita bisa maksimalkan. Sukses semua. Nggih. Sukses semua. Mungkin demikian, semua sudah menyampaikan. Waktu tinggal 15 detik, mungkin kita akhiri nggih proses tanya jawab niki plus untuk Kelurahan Lubung. Terima kasih untuk Kelurahan Lubung telah melalui proses tanya jawab ini di tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih tentang Pak Kadis PMD, Pak Camat, Jero Bendesa Adat, kemudian ada Ketua LPM, PKK yang mendampingi Ibu Lurah Lubung dalam proses tanya jawab ini. Kami sampaikan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jadi sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama demun nggih. Sudah siap? Oh ya, kamera. Ada yang mau ikut di sana itu di belakang masih? Dados silakan, kalau ada tim pendamping yang lain bisa berdiri di belakangnya sehingga kelihatan. Atur. Sudah? Nggih. Sudah siap nggih? 1, 2, 3. Nggih, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi plus untuk Kelurahan Lubung. Semoga makin maju. Nggih, demikian sesi tanya jawab untuk tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024 bersama Kelurahan Lubung. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.